Dr. Meti Elvina, beliau sehari-hari sebagai tenaga kesehatan di Dinas Kesehatan Polda Jambi. Untuk itu kami persilakan Bu Meti untuk memaparkan makalahnya. Terima kasih. Silakan Bu. Terima kasih Bapak Ajrin. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya kepada saya untuk sebagai salah satu narasumber setelah Ibu Umi Kulsum. Saya di sini sebelumnya memperkenalkan diri dulu sebelumnya karena apapun yang akan saya sampaikan tentunya harus berdasarkan kompetensi keilmuan saya yang saya miliki saat ini. Jadi saya mohon izin Bapak Ajrin sebagai moderator, saya langsung share screen agar dengan ilustrasi para audiens lebih mudah untuk memahami apa yang akan saya sampaikan. Baik, bismillah. Dalam topik kali ini imunisasi dewasa tingkatkan daya tahan tubuh. Saya tambah question mark di sini. Ini alasan saya karena sebelum kita menerima sesuatu terapi, tentunya secara informed consent, klien atau pasien ataupun masyarakat harus paham gunanya kita sebagai tenaga kesehatan, baik dokter, tenaga kesehatan masyarakat, juga kita harus berada di hulu, mengadakan penyuluhan atau edukasi. Semoga salah satu webinar melalui Dinas Kominfo ini dapat mencerahkan masyarakat. Di sini saya sebagai dokter spesialis, basic saya adalah seorang klinisi. Saya tergabung sebenarnya di Ikatan Dokter Indonesia DKI Jakarta. Saya dari Jambi karena mendampingi suami saya yang berdinas di Polda Jambi. Saya termasuk juga perkumpulan obstetrik ginekologi Indonesia Jakarta juga. Kemudian saya tergabung di International Islamic Medicine Forum dan United Scientific Group Internasional Amerika dan Eropa. Saya selain klinisi juga seorang peneliti basic science dan juga natural life biologi sel, dan saya juga termasuk salah satu peneliti penyakit infeksi tuberkulosis di WHO dan di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dalam hal ini saya akan sharing sebelum kita berbicara, karena ada satu payung hukum yang juga kita harus paham tentang imunisasi sesuai dengan Undang-Undang 45, Undang Dasar 45, bahwa setiap anak berhak kelangsungan hidup untuk tumbuh kembang, perlindungan, dan juga memperoleh pelayanan kesehatan. Undang-Undang Perlindungan Anak juga termasuk juga Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar. Memang kita bicara tentang anak, namun tak terlepas anak juga sebagai human being, kita sebagai masyarakat dewasa juga terkait dengan imunisasi. Suatu wacana dari mungkin WHO juga sendiri, pemerintah sendiri tentang imunisasi dewasa, meningkatkan imunitas. Lagi-lagi saya mencoba memberikan question mark sebelum kita mendapat edukasi secara mendasar. Jadi kita perlu pemahaman tentang sistem kekebalan tubuh secara integratif. Saya sebagai dokter yang berpaham integratif medicine saat ini, bahwa manusia jangan dipandang hanya sebongkah yang hanya sifatnya fisik. Ada hal-hal lain di luar fisik, baik itu mental, spiritual, juga spiritual. Karena manusia bukan hanya seperti mesin yang hanya kita pakai kacamata yang bersifat hanya physically atau sebagai jasad saja. Jadi agar target kekebalan tubuh tercapai. Nah, untuk memahami tentang vaksinasi kah, imunisasi, kita harus membedakan dari terminologi pengertian dari vaksinasi dan imunisasi. Vaksinasi adalah istilah yang digunakan untuk mendapatkan vaksin, yaitu secara terminologi suntikan atau minuman seperti vaksin polio juga dimakan gitu ya, diteteskan ke mulut, ke oral. Nah, sementara imunisasi adalah mengacu pada proses untuk memperoleh vaksin, kemudian vaksin itu masuk ke tubuh, membuat proses imunitas kekebalan tubuh merespon terhadap penyakit. Ya, dalam hal ini penyakit infeksi. Jadi kalau kita bicara tentang imunisasi, semua bentuk imunisasi bekerja dengan cara yang sama, disuntikan, masuk ke dalam tubuh, diharapkan ada respon kekebalan tubuh dengan yang sama ketika terpapar oleh suatu agen infeksi, maka orang tersebut di kemudian hari mempunyai respon kekebalan tubuh untuk mencegah terhadap penyakit. Nah, berarti kalau demikian, ada sesuatu yang harus dimasukkan ke tubuh untuk dikenali tubuh agar perangkat sistem kekebalan tubuh yang secara spontan dapat berespon.
yaitu kita dikenalkan misalnya dalam COVID-19 secara teknologi, secara uji klinis dari fase 1 sampai fase 3 itu virus dari COVID-19 itu dilemahkan, atau ada beberapa juga vaksin yang misalnya agen infeksinya berupa bakteri ataupun toksin-toksin yang sudah dimodifikasi. Intinya apa? Intinya waktu itu sejarah vaksin tahun 1700-an ya, Edward Jenner menemukan smallpox ya, cacar air. Diketahui di sini ketika dia menyuntikkan satu virus ini ke dalam si tubuh, dalam hal ini James Philip berusia 8 tahun, kemudian diikuti si ananda tersebut kebal, tidak lagi terkena penyakit virus yang sama. Nah, kalau begitu, prinsip vaksin adalah bagaimana untuk dapat membuat seseorang itu kebal dan dia tidak kebal terhadap penyakit dan dia tidak menyebarkan kepada orang lain. Namun untuk itu, kita harus mempertimbangkan apa infrastruktur yang mensupport, apa risiko-risiko terhadap populasi bagi yang akan dilakukan imunisasi. Maka kita kembali kepada agen vaksin yang akan kita berikan kepada masyarakat. Apa isi kandungan vaksin? Jangan hanya kita tahu bahwa vaksin hanya semata-merta hanya virus yang dilemahkan. Ternyata komponen vaksin, komponen aktifnya benar ada virus yang dilemahkan atau toksinnya atau suatu agen yang dimodifikasi ya, baik itu virus, bakteri. Kemudian ada adjuvan, ada penyertanya. Di sini ada logam-logam transisi, ada aluminium juga di sini. Kemudian ada juga pemberian antibiotik di dalam vaksin tersebut. Ada zat-zat di dalam tersebut yang saat ini mungkin timerosal tidak ada lagi sekarang karena ini adalah merkuri yang kita harus alert dan paham. Inilah zat-zat yang juga akan masuk bersama komponen vaksin. Kemudian ada juga logam-logam ion transisi seperti magnesium dan ada agen-agen stabilizer untuk membuat vaksin tadi optimal dalam proses suhu-suhu yang sudah tentunya diatur. Ada kandungan gulanya, asam aminonya dan beberapa protein. Ini semua ditujukan, bahkan juga ada komponen formaldehid ya, pengawet agar vaksin ini juga tahan lama. Nah, jadi ada faktor-faktor komponen vaksin yang juga kita sebagai tenaga kesehatan dan klien kita, pasien kita juga harus paham. Karena salah satu asumsi adanya kejadian ikutan pasca imunisasi adanya reaksi yang ditimbulkan berlebihan terhadap komponen vaksin yang diberikan kepada pasien tersebut. Jadi secara umum respon imun normal terhadap vaksin sebenarnya butuh waktu sekitar 2 minggu untuk bekerja setelah diberikan suatu agen vaksinasi tersebut. Ini berarti kekebalan tubuh tidak terjadi walaupun setelah diimunisasi besok langsung kebal, tidak. Berarti ada proses di dalam tubuh setiap individu manusia yang secara spontan terjadi. Ini faktor di hulu seorang tenaga kesehatan, dokter, saya di sini sebagai peneliti juga harus bisa mengedukasi masyarakat. Apa itu? Ternyata setiap manusia yang diciptakan Allah di muka bumi sudah dibekali kekebalan bawaan yang disebut innate immunity. Dan ada kekebalan yang adaptif. Seiring waktu berjalan, selagi kita hidup di atas dunia ini, kita punya sistem kekebalan baik yang dibawa sejak dalam kandungan. Saya di sini seorang dokter kandungan, paham benar bagaimana proses innate immunity diperoleh dari seorang janin. Kemudian setelah dia dewasa, kita menjalani proses kekebalan adaptif. Dan ini mempunyai tugas yang berbeda namun saling berinteraksi. Dan fahamilah, kalau kita mau analogikan yang mudah kepada masyarakat, barangkali saya bekerja di Rumah Sakit Polri, erat kaitannya dengan polisi, dengan aparat keamanan. Ada huru-hara, ada intruder, ada penyusup, maka si penjaga keamanan dibekali tameng, dibekali baju besi. Ini kita anggapkan ini adalah vaksinasi. Namun, ketika seorang yang akan dipakaikan tameng dan baju besi yang barangkali beratnya cukup berat, kalau si empunya badan tidak punya daya tahan tubuh innate yang kuat, terbayang tidak seorang serdadu atau aparat keamanan yang dibekali baju besi yang cukup berat, dia juga bisa ambruk.
Inilah analogi mudah yang kita bisa analogikan kepada masyarakat. Jangan kita semerta-merta hanya berpikir yang reduksionis. Mari kita berpikir lebih integratif untuk menyikapi ini. Karena sesungguhnya manusia jangan dinafikan bahwa kita sudah punya sistem limfoid, sistem yang memproduksi sel-sel imunitas. Baik sel bawaan sejak dalam kandungan dan lahir saat masa bayi dan anak-anak, sampai kita dewasa, tubuh tidak pernah berhenti untuk menciptakan atau menghasilkan sel-sel limfoid untuk imunitas tubuh. Ini kita paham seperti yang mana Ibu Kulsum tadi sudah sharing, innate dan adaptif. Kita mempunyai kekebalan bawaan. Jadi berbicara tentang kekebalan imunitas, jangan hanya bicara adaptif, innate. Kita juga punya kekebalan general, kekebalan umum, kekebalan physically, kekebalan kimiawi, dan kekebalan biologikal. Dan adaptif ini salah satunya dengan vaksinasi dan imunisasi yang sifatnya aktif atau pasif atau adaptif. Nah, dari sebagai seorang tenaga kesehatan, kita harus kasih tahu ke masyarakat. Manusia sudah sebaik-baik bentuk. Ada yang salah. Indonesia dengan mega biodiversity tanaman, makanan, nutrisi yang luar biasa di negara tropis ini, ada yang lupa mengingat di hulu innate immunity. Karena mustahil antibodi yang dibentuk tubuh itu bisa optimal. Karena antibodi lah yang sesungguhnya mengikat vaksin atau mengikat antigen. Antibodi lah yang dihasilkan oleh tubuh secara spontan yang bahan bakunya adalah dari nutrisi. Jadi innate immunity harus kita pahami bahwa sejak manusia itu lahir ke muka dunia, kita sudah dibekali oleh Tuhan yang Maha Kuasa suatu innate immunity. Apa itu? Faktor-faktor yang berperan terhadap maintenance dari kekebalan tubuh bawaan adalah nutrisi. Kemudian apakah kita penderita penyakit kronis sejak lahir? Terus usia, karena semakin rentan usia ada hubungan dengan kestabilan genetika seorang manusia semakin tua berkaitan dengan proses aging yang tidak bisa kita lawan, itu proses yang sudah fitrah. Kemudian genetik, kemudian ras, kemudian faktor higienis, kemudian sosioekonomik dan living condition. Kenapa itu berhubungan? Karena semua yang merupakan innate faktor tadi adalah kita punya sistem kekebalan. Jadi kalau berbicara tentang kekebalan, jangan hanya kekebalan yang sifatnya adaptif. Kita harus tahu yang innate agar kita bisa menjaga, karena ini adalah karunia Tuhan. Kita harus mampu sebagai manusia cerdas. Bagaimana tubuh, permukaan kulit, saluran nafas, saluran cerna, saluran pembuangan urin, mata juga termasuk, dan juga kuman-kuman baik kita dalam tubuh yang jumlahnya 1000 triliun 10 kali lipat dari jumlah sel manusia. Ini semua terlibat dalam innate immunity. Jadi kalau ingin berbicara tentang imunisasi, kita jangan lepaskan karena imunisasi adalah suatu proses adaptif imun. Tapi adaptif imun tidak akan bekerja karena tubuhlah yang membuat antibodi. Antibodi adalah berasal dari innate immunity yang seyogianya manusia sendiri yang membentuk. Nah, jadi ini dia bahwa secara physically, biological, kimiawi, innate immunity juga berasal dari cairan makanan yang ada di lambung, cairan-cairan enzim, kemudian adanya komponen-komponen darah di dalam tubuh, termasuk hormon, termasuk ada zat komplemen lainnya. Ini semua jangan kita lupakan, karena sesungguhnya pertahanan tubuh seorang manusia, jika kita ingin berpaham integratif dan holistik, kita tidak bisa mengenyampingkan yang innate. Tapi kita harus juga mengkolaborasikan innate dan adaptif. Karena sesungguhnya antibodi yang merupakan adaptif akan terbentuk kalau daya tahan tubuh bawaan seorang manusia itu kuat. Sebagaimana analogi tadi, seorang pengguna baju besi dan tameng besi kalau tidak makan, tidak minum, tidak akan kuat memakai baju besi yang lumayan berat tadi. Jadi analogi mudah tadi kita harus paham, ternyata sinergitas dari sel-sel adaptif imun yang kita lihat sini sel B, ya, sel-sel darah putih, limfosit, ini juga harus sinergi dengan sel-sel innate. Jadi tidak bisa sel B ini langsung memfagosit, memakan virus, tidak. Dia harus panggil teman-temannya di tubuh kita, yaitu kekebalan tubuh bawaan seorang manusia yang sudah dibekali Tuhan yang Maha Kuasa. Kadang-kadang kita selalu berpikiran tubuh kita ini lemah. Tidak, kita sudah sempurna. Namun kita kurang ilmu bagaimana mempertahankan innate immunity agar nanti kita bisa sinergi dengan adaptif imun walaupun kita diimunisasi, agar nanti kejadian ikutan pasca imunisasi tidak terjadi. Ini kita bisa lihat setelah kita bicara tentang innate immunity bawaan, kita bicara tentang
adaptif. Adaptif dibagi dua, ada yang aktif ini, orang-orang yang barangkali sudah kena COVID-19, kemudian sudah kebal ya, bahkan di Brawijaya kemarin ada rumah sakit Universitas Brawijaya memberikan terapi konvalesen, jadi plasma dari orang-orang yang terkena dari COVID-19 diberikan suntikan kepada orang yang barangkali terinfeksi dan imunnya lemah. Nah, di sini orang-orang yang sudah terinfeksi secara automatically dia bisa mengaktifkan imunitas yang adaptif. Atau ini kita juga berpaham tentang imunisasi yang diberikan secara artifisial, disuntikan dari luar tubuh. Ini juga bisa. Atau juga natural, maternal antibody yang ditransfer yaitu melalui imunoglobulin A melalui air susu ibu. Jadi inilah suatu immunity yang adaptif, ini termasuk monoklonal antibody terapi yang tadi konvalesen salah satunya yang telah diberikan di Rumah Sakit Brawijaya di Kota Malang. Kemudian, sistem adaptif ini adalah sistem yang berespon terhadap antigen. Jadi kalau kita ibaratkan vaksinasi itu adalah salah satunya kuman yang dilemahkan atau toksin yang dimodifikasi atau virus yang sudah dimatikan masuk ke dalam tubuh itu dinamakan antigen. Lalu tubuh berespon untuk membentuk yang namanya antibodi. Nah, jadi disuntik injeksi vaksin ke dalam tubuh, dia adalah antigen. Kita sekarang paham, semua apapun benda asing termasuk vaksinasi kita kategorikan adalah antigen. Lalu apa yang diharapkan setelah antigen itu masuk? Saya sebagai peneliti berbasis genetika dan sel, di sini saya paham ketika dia masuk ke seluruh tubuh, masuk ke dalam darah, antibodi adalah sesuatu yang diproduksi oleh sel darah putih. Masyarakat atau anak SD harus paham, anak-anak apa gunanya sel darah putih untuk melawan penyakit? Iya, sebagai tenaga kesehatan kita harus kasih tahu bahwa di dalam sel darah putih ada sel limfosit yang membentuk antibodi agar nanti antibodi ini dapat mengikat antigen dari virus dan inilah yang membuat sel memori. Ingatan, karena ternyata mekanisme key and lock, kunci dan gemboklah yang terjadi setiap seorang individu divaksin. Jadi terbayang kalau seorang individu tidak punya kemampuan membentuk antibodi, bagaimana bisa mengikat antigen? Saya di sini berusaha mengintegratifkan, mengholistikan faham-faham untuk imunitas agar kita jangan saat ini Barat sudah mengadopsi integratif medicine. Ilmu kedokteran konvensional saat ini barangkali mayoritas masih didominasi oleh spesialistik yang sifatnya makin terpenggal-penggal. Tapi sebagai seorang nakes, saya juga berusaha untuk bisa mengedukasi secara holistik karena ternyata kekebalan manusia adaptif itu adalah sesuatu, semua vaksin itu berfungsi sebagai antigen dan vaksin itu molekul yang memberikan respon terhadap sel antibodi, memicu antibodi dari sel darah putih kita, sel B dan juga sel T, untuk nanti mereka itu berikatan, kemudian mereka membentuk suatu memori. Nah, inilah suatu tadi sudah disampaikan Ibu Umi Kalsum, sebelum vaksin itu dilepas ke masyarakat, ada uji klinis yang sangat panjang dari fase 1, fase 2, fase 3 dan butuh sampel yang sangat besar sampai bahkan puluhan ribu karena begitu banyak yang perlu ditimbang. Nah, kemudian saya sudah tahu kita sudah di launching beberapa vaksinasi seperti ini adalah hepatitis merupakan virus yang dilemahkan. Influenza juga virus yang dilemahkan, termasuk ini juga ya. Dan ini tidak adalah polio adalah virus yang sudah dimatikan. Jadi banyak jenis-jenis yang sudah dimodifikasi mana yang terbaik keoptimalan dari proses vaksinasi. Jadi proses pembentukan vaksinasi itu beberapa macam ya, ada yang kuman yang dilemahkan atau toksinnya saja atau beberapa protein. Nah, bayangkan ketika dia sudah masuk ke dalam tubuh, jangan lupa ternyata antibodi kita limfosit B dan T itu adalah Bapak Ibu dibentuk oleh sumsum tulang. Jadi sumsum tulang dari tulang kita, tulang belakang, tulang paha, tulang tangan, itulah pusat pabrik pembentuk antibodi nanti yang diharapkan kalau disuntik vaksin, dia membentuk ikatan kompleks antigen antibodi. Jadi bagaimanapun sel memori untuk ketahanan daya tahan tubuh terhadap mengenali virus tertentu atau bakteri tertentu harus ada respon antigen antibodi, di mana antibodi harus kita ingat jangan lupakan itu adalah reaksi individu setiap manusia yang berasal dari organ tubuhnya, sumsum tulang, timus yang ada di bawah leher, dan juga kelenjar getah bening seluruh tubuh manusia.
Jadi jangan kita berpaham vaksin, iya vaksin tidak mengapa untuk menginduce, membuat respon antibodi bisa mengikat antigen yang disuntikan. Tapi apakah kita sudah mengedukasi? Apakah sudah mengingatkan bahwa sumsum tulang kita sudah adekuat menghasilkan sel-sel B, sel-sel T? Apakah sudah kita edukasi sel-sel imunitas kelenjar getah bening kita mampu menghasilkan sel-sel yang menghasilkan sel B tadi kan? Karena di sini kita lihat bagaimana sel-sel tubuh kita sendirilah yang membentuk tadi antibodi tubuh. Ini ikatan tangan-tangannya ini. Dan inilah yang perlu kita edukasi karena antibodi itulah nanti dari tubuh kita, dari sel limfoid kita yang akan berinteraksi menempel di permukaan sel virus atau bakteri atau mengikat toksinnya. Kemudian setelah mereka melakukan ikatan, mereka mengaktifkan sistem kekebalan tubuh dan sehingga diharapkan akan mengaktifkan protein-protein membantu sistem kekebalan tubuh. Jadi di sini dikatakan dalam satu paper bahwa antibody action adalah tidak membuat merusak dari kuman, tapi dia juga perlu adanya innate immunity. Nah, bahkan satu paper tahun 2019 dari satu jurnal yang reputable gitu, Frontier mengatakan potential role of gut microbiota regulation of innate immune memory. Jadi kalau kita ingin menguatkan sistem kekebalan tubuh secara integratif, jangan lupakan gut microbiota. Apa itu gut microbiota? Karena setelah dari bone marrow, mereka itu berkeliling untuk mematurasi adanya di saluran cerna. Ini berbasis epigenetika. Saya di sini adalah seorang pendidikan yang sedang konsentrasi di penelitian epigenetika, bahwa ketika seseorang itu ingin imunnya kuat, jangan lupakan, jangan abaikan sistem pencernaan makanan seorang manusia. Kenapa? Karena ternyata protein-protein antibodi yang akan mengikat antigen adalah protein. Apa itu protein, Bapak Ibu? Protein itu berasal dari asam amino yang harus kita makan, baik 10 macam merupakan esensial dari luar tubuh dan non esensial yang mendapat tubuh bisa bentuk sendiri, karena sesungguhnya bahan-bahan baku makanan itulah yang akan menyusun sel tubuh, baik itu sel-sel imun yang sifatnya adaptif maupun innate atau bawaan. Nah, ini ingat, vaksin bekerja adalah untuk membentuk, mengaktifasi antibodi dari sel B atau sel T, dan mereka ini dibentuk dari asam amino. Jadi antibody are immune system related protein called immunoglobulin, dan immunoglobulin apa isinya antibody tadi? Lihat, arginin, lisin, glutamat, histidin, aspartat, alanin, ini semua adalah dari nutrisi. Jadi, sebagai analogi tadi, seorang yang hendak menggunakan baju besi tameng secanggih apapun, tapi tubuhnya tidak dibekali suatu kemampuan membentuk antibodi, mustahil vaksin bisa optimal. Ini yang barangkali akan terjadi kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi, kalau kita hendak ingin membuat sosialisasi vaksin, ada baiknya kita bisa secara duduk bersama, mengedukasi masyarakat, silakan mau imunisasi, tapi jangan lupa bahwa ada faktor intestinal saluran usus yang akan menghasilkan di sini suatu antibodi yang akan mengikat antigen. Lihat, bagaimanapun antigen ini seperti vaksin tadi bentuknya ada epitop, ada yang bivalen, ada antigen multivalen. Ini antibodi tubuh yang membentuk. Kalau tubuh kekurangan nutrisi, bagaimana antibodi bisa dibentuk untuk mengikat antigen dan membentuk suatu sistem imunitas atau sel memori. Jadi ini yang perlu kita edukasi kepada masyarakat secara hulu. Karena apapun antigen antibodi kompleks, ikatan mereka ini dipengaruhi banyak faktor. Ada faktor virusnya sendiri, faktor sirkulasi darahnya, faktor-faktor dari innate imunisasi ya, termasuk makrofag. Karena dengan integrasi yang holistik ini, kemampuan sel untuk menghancurkan antigen atau virus secara optimal dapat terjadi. Nah, kalau sudah terjadi optimal, makanya kita lihat bagaimana serum dapat dilihat. Bagaimana ya
target dari imunisasi itu terjadi, oh imunoglobulin M-nya, IgG-nya kemudian meningkat, ya ini bisa dilihat. Nah, jadi tubuh itu bagaimana tadi membentuk antibodi? Support your immune system with good nutrition. Karena sesungguhnya untuk bisa imun itu tadi sel T, sel B yang dapat mengikat antigen harus berasal dari protein, harus berasal dari vitamin, zinc ya, logam-logam transisi metal yang baik untuk dari vitamin dan mineral, vitamin D, vitamin C dan lain-lain. Nah, untuk itulah saya di sini mungkin saya sedikit tadi men-sharing imunisasi dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Iya, tapi syarat dan ketentuan berlaku kalau sistem kekebalan tubuhnya yang innate juga dia mampu pertahankan atau dia kuatkan atau dia enhancement, dia support gitu. Karena kalau kita tubuhnya lemah, bagaimanapun kejadian ikutan pasca imunisasi terjadi karena barangkali ada efek farmakologi, konten dari vaksin itu sendiri, alergi, ada interaksi obat, ada intoleransi terhadap logam-logam yang mengikat vaksin atau zat-zat aditif dalam vaksin tersebut, ada reaksi alergi, sehingga perlu kita perhatikan indikasi ataupun kontraindikasi, apalagi untuk anak-anak gitu ya. Kita harus juga mampu mengedukasi orang tuanya, ibunya untuk dapat mengetahui terhadap reaksi vaksinasi yang akan diberikan. Kemudian dengan integratif medicine kita bisa mencegah kejadian ikutan pasca imunisasi karena apapun efek simpangan, toksisitas, reaksi sensitivitas, farmakologi, kesalahan apapun reaksi suntikan ini dapat dicegah kalau tadi kita sudah paham bagaimanapun antigen masuk ke dalam tubuh, antigen adalah vaksin, antibodi adalah tubuh sendiri yang secara mandiri harus dibentuk. Jadi untuk itulah kita harus integratif karena memahami herd immunity bukan satu-satunya hanya vaksinasi, walaupun iya secara cepat barangkali iya karena lemahnya barangkali gizi dalam di negeri kita karena banyaknya makanan yang miskin asam amino atau miskin protein sehingga bagaimanapun antibodi tidak terbentuk. Jadi disinilah kita harapkan bahwa kalau sudah diberikan antibodi, ingat antibodi adalah sesuatu yang bukan hanya diperoleh dari pemberian vaksin saja, tapi antibodi juga harus diperoleh dari nutrisi yang dia asup karena sesungguhnya antibodi atau sel-sel darah putih kita terbentuk kalau yang punya tubuh itu mencukupkan nutrisi secara komplit, baik itu makronutrien maupun mikronutrien. Sehingga kalau antibodinya sudah kuat, baik dari makanan sehat, baik itu dari vaksinasi, maka kita akan optimal bisa mencegah virus easily to spread atau menyebar. Tapi kalau antibodinya itu lemah, bagaimanapun tubuh tadi sudah dikatakan kalau vaksinnya sebagai antigen masuk tapi antibodi tidak bisa dibentuk, inilah yang terjadi tadi KIPI. Nah, jadi bagaimana? Ayo mari kita secara integratif bersaling berguyuban gitu. Bagaimana saya di sini sebagai health workers, tenaga kesehatan bisa bekerja sebagai promotor atau penyuluh gitu ya, atau pencegahan. Kemudian health education campaign, bagaimana promosi berbasis saat ini daring gitu ya, dalam jaringan virtual, ataupun kita visiting to expert, kita bertanya lagi kepada ahli-ahli yang bukan hanya dalam hal membentuk vaksin, tapi ada hal-hal yang sifatnya lebih ke ahli-ahli yang imunologi secara komprehensif, dan juga kita perlu ada komunikasi juga dengan community leader, regulasi pemerintah dalam hal ini, bagaimana pemberitaan juga harus diberitakan secara holistik, bukan hanya kita memberitahu bahwa antibodi hanya dari makanan saja atau hanya dari virus saja, tapi seluruhnya kita harus edukasi secara komplit. Baik, demikian yang saya sampaikan, semoga pemahaman tentang integratif medicine dalam hal menyikapi apakah imunisasi itu dapat meningkatkan daya tahan tubuh, jawabannya iya. Namun tetap tidak bisa kita nafikan bahwa innate immunity, kekebalan tubuh juga harus dijaga secara holistik. Demikian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Meti Elvina yang sudah memaparkan makalahnya tadi. Untuk itu kita beri aplaus untuk Ibu narasumber kita ini dari tempat kita masing-masing.